Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Levino Timur. Saya dari kampus Yapma, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi, serta koordinasi tubuh. Yang berikut yaitu jenis-jenis kelenjar endokrin. Di sini ada yang pertama kelenjar pitutari. Kelenjar pitutari ini berperan penting dalam sekresi hormon dan semua organ-organ endokrin. Kelenjar pitutari ini dikenal sebagai Master of Glands atau raja dari semua kelenjar. Karena pitutari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pitutari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pitutari dibagi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Yang berikut kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak dan menempel pada trakea di bagian depan. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Fungsi tiroid diatur oleh hormon perangsang tiroid atau TSH. Hipofisis di bawah kendali hormon pelepas tropin atau TRH. Hipotalamus melalui sistem umpan balik atau hipofisis hipotalamus. Faktor utama yang mempengaruhi laju sekresi atau TRH dan TSH adalah kadar hormon tiroid yang bersirkulasi dan laju metabolik tubuh. Yang ketiga, kelenjar paratorid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun pernapasan yang menghasilkan hormon paratrikosin. Ada 2 jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel atau siaf. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar ini merupakan kelenjar berbentuk bola yang menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini disebut juga kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan yang bernama korteks, menghasilkan hormon kortisol, dan bagian tengah atau medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin atau norepinefrin. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di belakang lambung di dalam vertebra lumbales 1 dan 2 yang tersusun dari pulau-pulau Langerhans yang terbesar di seluruh pankreas. Di pulau Langerhans inilah terdapat sel-sel alfa dan sel-sel beta. Sel-sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa akan dibawa ke sel hati dan selanjutnya akan dirombak menjadi glikogen untuk disimpan. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit diabetes. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam mediastinium di belakang tulang sternum. Kelenjar timus dijumpai pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kelenjar ini terletak di dalam toraks kira-kira setinggi percabangan trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi baru lahir beratnya kira-kira 10 gram dan ukurannya bertambah pada masa remaja sekitar 30-40 gram.
Kelenjar timus menghasilkan sesuatu sel imun yang membantu dalam pertahanan tubuh. Selain itu, hormon kelenjar timus berperan dalam membantu pertumbuhan badan. Yang ketujuh yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin atau testis pada pria terletak pada skrotum. Di dalam testis terdapat sel Leydig yang akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron akan membentukkan sifat kejantanan, misalnya adanya jenggot, kumis, jakun, dan lain-lain, dan menghasilkan sel mani atau spermatosit. Yang berikut, ovarika. Kelenjar ovarika terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di sebelah kiri dan kanan rahim dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron atau corpus luteum. Hormon ini dapat mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan, misalnya panggul yang besar, bahu yang sempit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kelainan pada sistem endokrin. Sistem endokrin terdapat hormon yang disebut dengan growth hormone atau GH. Nah, jika jumlah GH pada tubuh seseorang tidak seimbang, maka akan terjadi salah satu dari 3 penyakit tersebut. Yang pertama ada dwarfisme, yang kedua gigantisme, dan ketiga akromegali. Sesuai dengan namanya, dwarfisme adalah kekerdilan akibat kekurangan GH, sedangkan gigantisme adalah pertumbuhan yang melebihi kapasitas normal karena kelebihan GH, sedangkan yang dimaksud dengan akromegali adalah pertumbuhan yang tidak seimbang akibat kelebihan GH